Bapak, I'm so sorry. Oke, habis ini ganti Bapak foto. Itu di situ. Halo semuanya. Selamat datang di channel Dimas Ime. Kali ini kita mau cerita sesuatu musibah yang kita alami hari pertama kita nyampe di Belanda. Mungkin teman-teman udah ada yang sempat baca dari postingan kami di Facebook atau Instagram. Kita udah cerita kalau misalnya ada sesuatu yang menyedihkan terjadi ketika kami baru sampai di Belanda. Jadi mungkin kita mau ceritain untuk cerita perjalanan kami nanti akan kami bahas di video lain. Kita ada rekam sedikit tentang perjalanan dari Jakarta sampai terus transit Turki terus sampai ke Amsterdam. Tapi yang mau kita ceritain sekarang adalah kejadian yang terjadi di kereta dari kami dari bandara Amsterdam Schiphol Airport ke kota kami tinggal Eindhoven. Jadi saya akan memulai cerita. Bandara Schiphol itu berada di Amsterdam, lokasinya di Belanda bagian utara, agak ke bawah sedikit. Sedangkan kota kami Eindhoven itu berada di Belanda bagian selatan. Untuk perjalanan dari Bandara Schiphol ke Eindhoven, kami menggunakan kereta, yang mana kereta tersebut menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam. Nah, saat itu kami tiba di Bandara Schiphol sekitar jam 10 pagi. Kemudian kami menunggu bagasi dan imigrasi dan lain sebagainya. Kami keluar pukul sekitar setengah 11 lebih sedikit. Nah, kemudian kami langsung membeli kita beli itu dulu SIM card terlebih dahulu. Nah, kita memutuskan untuk beli satu terlebih dahulu agar bisa dipakai bersamaan nanti. Nah, saat itu kami sempat berdiskusi, ini enaknya SIM cardnya ditaruh di HP siapa, di HP ku apa, di HP-nya Ime. Terus Ime bilang di HP-nya Mas Dimas saja, nanti biar HP ku bisa dipakai untuk ngerekam perjalanan kita. Oke, akhirnya SIM card dimasukkan ke HP ku. Nah, setelah itu kami membeli tiket untuk tujuan dari Amsterdam ke Eindhoven di loket yang ada di sekitar situ. Nah, kami berangkat pukul 10.49. 10.49 kita berangkat 10.49 dengan kereta dari Amsterdam menuju Eindhoven. Nah, kami memilih untuk duduk di bagian bawah karena keretanya itu ada tempat ada double decker, jadi ada yang di bawah dan ada yang di atas. Nah, yang di atas itu kami berpikir karena kita belum tahu, ternyata untuk tempat duduk yang di atas itu biasa digunakan untuk orang-orang yang fokus untuk bekerja. Di bagian atas itu nggak boleh berbicara keras dan sebagainya, silence. Nah, sedangkan yang di bawah itu agak sedikit santai. Ya, makanya karena saya berpikir kita bawa koper besar daripada kita bawa naik, kita cari yang di bawah. Nah, karena barang bawaan kita banyak, 2 koper besar, 1 koper kecil, 2 tas ransel, kemudian tas lempang. Nah, kita berduduk di tempat duduk yang berseberangan. Istri saya di sini, saya di sini. Nah, di depan kami ada masing-masing 1 koper besar, 1 di depan saya, 1 di depan istri. Dan kemudian koper kecil ada di samping saya, kemudian tas ransel juga di samping saya 1, istri bawa tas ransel 1 dan tas lempang 1. Nah, barang berharga itu kami letakkan di tas lempang yang berupa paspor, visa, dompet, dan HP-nya istri. Nah, kami sepanjang perjalanan kami enjoy aja karena kami baru pertama kali menginjakkan kaki di Eropa. Kemudian dengan melihat pemandangan seperti itu, kita pasti excited ya. Kita sedikit rekam-rekam kayak gitu selama sepanjang perjalanan kami. Nah, akhirnya ada suatu momen ketika orang yang duduk di belakang istri itu bertanya. Ini aku kayaknya yang cerita. Oke. Karena yang ngalamin kan saya. Jadi kan kita naik dari Schiphol ya. Terus keretanya itu berhenti beberapa kali sebelum sampai ke tujuan kita. Jadi dari Schiphol itu kayaknya berhenti di Amsterdam Central, terus Utrecht Central,
baru 2 stasiun lagi sebelum Eindhoven. Nah waktu di Utrecht Central itu saya tahu ada orang yang, jadi kita duduknya itu di deket pintu tapi nggak mepet pintu, sekitar dua kursi dari pintu. Jadi ini pintu, ada 2 kursi lagi, baru kursi kami gitu. Terus ada orang yang di stasiun Utrecht itu dia masuk dan duduk di belakang kami. Padahal waktu itu sebenarnya kan karena kita lagi corona kan kita pengennya physical distancing ya. Jadi memang waktu kita datang itu kita berusaha untuk dengan orang lain gak kedekatan. Tapi orang itu tahu kalau ada kursi lain tapi dia duduk di kursi kami, di belakang kursi kami gitu. Begitu nyampe di Utrecht itu dia langsung tepuk pundak saya. Karena kan dia posisi pas di belakang saya. Kalau masih kan agak seberangnya. Dia tepuk pundak saya kan kaget kan, terus saya kan noleh gitu. Terus dia nunjukin karcis dia, tiket kereta dia itu. Saya masih ingat tiketnya itu tulisannya biasanya kalau tiket yang kami beli itu tulisannya tujuan mau kemana. Kita kan kita mau ke Eindhoven ya, tulisannya itu Eindhoven. Kalau tiket dia itu kayak tiket turis pas gitu loh, jadi tulisannya Holland turis apa gitu, jadi nggak ada tujuannya. Jadi dia nunjukin tiket itu terus nanyain ini kemana gitu, ini di mana, dia nanya apa ya, pokoknya dia tuh saya kurang lupa dia what is this kayak gitu, kayaknya naik gitu. Terus aksennya tuh aksen kayak Arab gitu loh. Bukan aksen Belanda atau bukan aksen yang Inggrisnya fasih. Terus dia kayaknya nggak bawa tas juga. Jadi menurutku itu sebenarnya juga aneh sih. Maksudnya dia nunjukin kalau dia tuh bawa tiket turis tapi dia nggak kelihatan kayak turis gitu loh. Terus dia nanyain ini di what is this? Is this Utrecht gitu. Terus kebetulan di belakang kita pas itu kan emang di kereta di sana ada layar ya untuk menunjukkan kita lagi di stasiun apa. Terus nunjukin is this Utrecht dia nunjuk gitu. Ya aku ya yes aku gitu aja. Udah gitu aja. Terus selama perjalanan biasa ya dia tetap di belakang. Terus ya kita nggak ada pikiran curiga sama sekali karena gitu. Memang orangnya juga diam dan kita ya terus terang setelah perjalanan panjang kan kita juga capek dan tidak ada berpikiran macam-macam. Yang pikiran kita gimana kereta bisa cepat sampai tempat tujuan dan kita bisa langsung istirahat seperti itu. Jadi nggak ada pikiran macam-macam, entah ini udah ada yang ngincer atau sebagainya, kita nggak tahu. Selama perjalanan itu yang kita lakukan adalah kalau Mas Dimas tuh sempat ngerekam ya, jadi kelihatan banget lah kalau kita tulis banget. Jadi kita ngerekam view dari jendela. Terus saya kebagian bawa yang tas lempang yang isinya penting itu, sama bawa 1 koper besar sama ransel. Nah untuk kopernya kan ada di depan ya, ada depan saya, ada di selempitan antara 2 kursi. Jadi kayak nggak mungkin banget diambil orang karena kan pasti berat dan sempit kan tempatnya. Tapi yang tas ransel dan tas lempang itu saya taruh di sebelah kursi saya. Jadi saya kan kursinya 2-2. Saya duduk di aisle yang dekat sama jalan. Satu lagi yang dekat window itu saya taruh 2 tas saya itu. Jadi tas lempang dan tas ransel. Dan tas lempang itu kayaknya mungkin dia ngelihatin ya dari belakang, kayaknya dia melihatin gimana saya taruh barang yang penting. Jadi saya kan nggak kebiasaan ngesaku HP, jadi HP itu selalu ada di tas. Jadi tapi beberapa kali saya ambil HP untuk kayak balas Instagram atau WhatsApp keluarga gitu. Jadi beberapa kali saya ambil masuk HP, keluar masuk HP gitu. Mungkin dia tahu itu tas yang penting gitulah. Dan itu dari stasiun Utrecht ke stasiun selanjutnya yaitu Han Bosch, sebelumnya Eindhoven. Itu sekitar lumayan sih, setengah jam lebih. Nah di situ saya sama suami masih sering ngobrol, nggak ada kecurigaan sama sekali, santai aja gitu. Dan itu posisinya saya masih inget banget karena kita udah kesepakatan kalau udah 1 stasiun sebelum Eindhoven kita harus siap-siap deket pintu karena barang kan lumayan banyak. Jadi ketika udah ada di stasiun situ, saya udah bilang Mas Dimas, ayo itu ntar aja dia bilang gitu kan, Mas Dimas bilang gitu kan. Itu jamnya adalah jam 11.53. 11.53 itu ada di stasiun Han Bosch. Kita bilangnya Han Bosch, namanya agak susah. Di stasiun Han Bosch tuh udah ketika kereta berhenti di stasiun itu berhentinya lumayan hampir 5 menit. Kayaknya nggak nyampe ya 3 menitan lah. Itu kereta udah berhenti agak lama. Terus tiba-tiba ada orang dari sisi lain, karena kita kan hadap depan ya, orang yang jahat kan ada di belakang tuh. Dari hadap depan tuh ada 1 orang lain.
Dia tuh orangnya kayak bule lah, pokoknya tampang bule tampangnya kita. bule, Tampang tapi bule. kita nggak bisa mengidentifikasi dia orang mana, entah orang lokal atau kita tidak tahu. Botak, terus kayak agak tua. Terus kayak ya apa ya? Batas ransel kayak memang kayak turis gitu, kayak turis kita masih kayak turis dia cengengesan gitu di depan kita, kayak memang sengaja ngambil perhatian kita ya. Terus tiba-tiba dia jatuhin koin euro. Dia jadi ini kan kursi saya dan kursi Mas Dimas sini jalan ya. Tiba-tiba pas di tengah-tengah kita itu tiba-tiba dia ngambil dompet koin gitu, tiba-tiba dia prang gitu, jatuhin aja gitu. Ya kan kita kan ya pasti kan kita nggak mungkin kan nggak ngelihat, karena kan pasti ada suara terus kita langsung ngelihat gitu kan. Dan ngelihat gitu, terus si orang yang tadi itu udah jalan aja, dia balik lihat koinnya, terus dia cuma ketawa aja, hahaha. Terus kan kita kan pasti heran, apa sih orang ini? Kenapa? Nah, orang yang jahat yang di belakang kita tadi itu ngambilin koinnya dan nyuruh saya untuk ngecek di depan kursi saya itu ada koin. Enggak, dia nggak ngomong, dia cuma nunjuk ini. Iya. Tuh, kayak dia cuma pokoknya nunjuknya itu intinya saya disuruh ke sana untuk koin yang ada di sana. Terus setelah saya cek, kok nggak ada, ini nggak ada koin yang ditunjuk. Wah. Soalnya selain itu saya juga nggak mau, ini kayaknya kebiasaan yang kita dapat di Taiwan ya. Jadi kita nggak mau ngambil, nggak mencurigai, kita nggak mau ngambil punya orang dan untuk kalau maksudnya ngambil duit pun itu kan lebih sensitif ya, takutnya kena apa-apa. Jadi waktu Mas Dimas, sebenarnya Mas Dimas tuh udah mau ngambil tuh yang deket sama dia, itu udah saya pegang, gak usah gitu. Jadi akhirnya yang ngambilin itu dia, yang ngambilin si koin-koinnya itu dia, orang yang dari belakang gitu. Nah, kayaknya karena dia ngambilin koin, mungkin dia rencana pertamanya adalah kita ngambilin koin dan ketika kita ngambil koin tuh dia ngambil tas ya. Tapi kan akhirnya kan kita nggak mau ngambil koin kan. Nah, yang terjadi adalah selanjutnya, jadi dia habis ngambilin koin, dia nyari perhatian saya lagi, dia tepuk pundak saya bilang, "Is this hand wash? Ini udah di hand wash apa belum?" Ya aku bilang ya, "Yes" gitu. Terus dia sambil nunjuk-nunjuk layar lagi, terus saya ngeliat layar gitu. Mungkin ketika itu dia berdiri dan langsung kayak ngambil tas saya, terus habis itu dia langsung lari keluar. Dan posisi dia lari keluar itu adalah ketika posisi pintu kereta itu hampir ditutup. Jadi itu masinisnya itu mungkin dari kameranya mungkin dia ngeliat ya. Masinisnya tuh tahu kalau ada orang yang sebelum kereta ditutup itu ada orang yang tiba-tiba keluar gitu. Nah, ketika itu kita nggak ngerti, kita udah santai aja. Kita pikir habis ini kita udah mau nyampe Eindhoven, ayo siap-siap gitu. Terus ayo Mi, Mas Dimas nyuruh saya untuk siap. Terus saya lihat ke samping, loh tas kecil mana? Ya Allah, tas kecil mana? Saya pikir jatuh gitu ya guling. Tapi nggak mungkin, karena kalau misalnya kan depannya itu kan koper besar yang kita taruh di situ, jadi nggak mungkin lah jatuh. Itu udah itu tiba-tiba udah langsung blank semua. Pas kita balik ternyata di gerbong belakang itu pas ada security-nya kereta patroli. Kita langsung lari, laporan kalau ada sesuatu dari barang kami yang hilang, kemudian ya udah ditanya oleh security itu ciri-cirinya orang yang ngambil bagaimana, terus barang yang hilang bagaimana, ada foto tasnya atau enggak. Terus barang-barang apa aja yang hilang di tas itu kita ditanya dan lain sebagainya. Ya kita masih dalam keadaan shock. Masih shock, istri masih shock, bahkan sempat menangis. Jadi kita nggak tahu mau ngapain, ya udah kita jelasin. Akhirnya dibantu. Kata security-nya kita akan antar ke stasiun kalian tinggal di mana? Kami tinggal di Eindhoven. Nah, nanti di pintu keluar stasiun Eindhoven itu untuk jalan ke kantor polisi tidak terlalu jauh, jadi nanti kita arahkan ke sana. Ya setelah itu ya kita keluar dari stasiun Eindhoven, diantar oleh 2 orang polisi itu, laki-laki dan perempuan, security tadi diantar, kemudian kita benar-benar sampai keluar dan diceritakan ke teman-temannya juga bahwa kami barusan dicopet. Ya udah kok kami benar-benar sempat ngeblank dan sebagainya. Akhirnya kepikiran, saya punya teman di sini dan alhamdulillah kok HP saya yang biasa saya letakkan di tas itu hari itu saya letakkan di kantong celana. Dan ya alhamdulillah berarti masih ada harapan untuk mengontak teman saya. Akhirnya saya kontak teman saya, minta tolong, Pak saya lagi di sini barusan dicopet, bisa minta tolong untuk diantar ke kantor polisi ya gitu.
Akhirnya udah kita ke kantor polisi membuat laporan bahwa kami kehilangan, dan menurut polisi kasus ini tidak bisa dipecahkan karena bukan kasus kriminal yang serius seperti pembunuhan atau apa gitu. Jadi ya kasus pencurian, istilahnya kasus kriminal biasa. Jadi ya hanya bisa dibantu untuk melakukan apa namanya, bikin laporan aja untuk mengurus dokumen-dokumen kami yang hilang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi bisa jadi pelajaran untuk teman-teman yang barangkali besok apa namanya traveling ke Eropa dan sebagainya. Memang setelah kami apa namanya mengalami kejadian seperti ini, kita baru sadar dan baru mendapat cerita dari teman-teman sudah pengalaman di sini, dari orang di sini, karena memang yang paling rawan itu adalah di kereta. Kejadian paling rawan untuk copet itu di kereta dan Amsterdam, dan lokasinya Amsterdam, dan para pencopet itu dia benar-benar memang sudah mentarget korbannya. Dia udah pasti, maksudnya udah mengincar korbannya itu berdasarkan ciri-ciri, misalnya oh ini pasti turis, ini pasti turis, muka-muka turis, muka-muka Asia, kayak muka-muka orang yang bingung, maksudnya orang-orang yang baru datang dengan biasa kan beda tuh, maksudnya ada orang yang pertama kali datang pasti excited dan lain sebagainya, orang-orang biasa kan pasti oh udah biasa kayak gitu, santai. Nah mungkin karena memang kami pertama kali datang dengan barang bawaan sebanyak itu, jelas itu adalah sasaran empuk untuk para pencopet. Berpikirnya seperti itu. Jadi buat pengalaman teman-teman, jadi kalau mau traveling banyak-banyak zikir, jangan sampai konsentrasinya hilang. Tas dan barang berharga kalau bisa benar-benar disimpan, dan jika traveling kalau traveling banyak orang, mungkin barang-barang berharganya bisa dipencar, jangan dijadikan satu. HP dan paspor itu yang penting, jadi jangan dijadikan satu. Nah setelah kejadian itu kan kita bikin laporan dari polisi, itu ternyata kan cuma untuk bikin laporan aja, nggak ada tindak lanjutnya kayak gimana kan. Jadi kita udah pesimis aja, ya udah kayaknya nggak mungkin balik itu barang, kita ikhlasin. Jadi kita fokusnya untuk bikin paspor baru, terus lapor kalau saya lapor atasan, lapor supervisor, terus kita cari info ke KBRI Den Haag untuk bikin paspor kayak gimana. Kita udah berusaha move on kayak itu. Jadi nggak ada pikiran bakal balik lagi barang-barang kita. Ya udah kita fokus aja ke ngurus dokumen-dokumen baru seperti itu. Terus habis itu H+1 ya, setelah kejadian. Nah kan kita juga nggak mau, kita waktu itu ngurangin Facebook sama Instagram kan. Udah di uninstall. Udah nggak uninstall itu saya kan juga nggak ada HP, jadi udah nggak buka apa. Jadi kita cuman punya WhatsApp aja, cuman buat hubungan keluarga. Ternyata kita itu hari Kamis malam. Enggak sih, bukan Kamis malam, Jumat dini hari waktu Belanda. Kita kan masih jet lag. Kita masih jet lag, jadi kita jam-jam selisih Indonesia dengan Belanda kan sekitar 5 jam. Jadi kalau di sini jam 5, kalau di sini jam 3 sore, di sana sudah jam 8 malam. Sedangkan biasanya kita tidur di Indonesia antara jam 9 gitu. Jadi kita jam 4 gitu di sini sudah tidur. Dan waktu itu jam 4 tidur, saya kebangun jam 2 atau jam 3 itu waktu sini. Akhirnya entah kenapa, entah ada sesuatu yang menggerakkan saya. Kemudian saya ngecek apa namanya, iseng-iseng lihat buka Facebook, padahal udah lama nggak buka, itu udah hari nggak buka Facebook. Kok ada yang komen di status saya yang agak menarik perhatian gitu loh. Isinya gini: jika kamu kehilangan tas atau barang-barang, tolong dicek inbox kamu ya, itu dalam bahasa Inggris. Kemudian langsung, oh ini apa ini? Namanya nama orang Belanda dengan pesan seperti itu kan, otomatis saya kaget. Kemudian saya langsung cek di inbox, ternyata memang dia mengumumkan bahwa menemukan sebuah tas berisi paspor dan dompet, kemudian HP dan kartu identitas anak. Wah, ini kemungkinan milik kami karena
di dompet kami itu ada kartu ARC Sierra yang di Taiwan dulu, jadi kartu identitas anak kami. Wah, ini kemungkinan milik kami. Ya udah, kami tanya balik ke orangnya bagaimana cara mendapatkan barang itu. Ternyata barang kami itu ditemukan di stasiun Alkmaar. Itu lokasinya di ujung utara Belanda. Jadi Amsterdam masih ke utara lagi. Jadi benar-benar sangat bertolak belakang dengan lokasi kami yang di selatan, dan tempat lokasi kami kehilangan tas itu di dekat Eindhoven. Terus ya udah, kami memutuskan langsung segera menghubungi kita sebenarnya langsung nggak percaya, nggak langsung percaya ini karena masih trauma dengan kejadian kemarin. Kita masih coba-coba, barangkali ini penipuan atau apa, kita nggak, masih itu kita coba-coba cari informasi dari kita googling nomor yang dikasih, bener nggak nomor ini, ternyata memang nomor kantor. Terus kita tanya teman yang sudah berpengalaman di sini, coba aja mas nanti ditanyakan di stasiun Eindhoven, dipastikan bener atau enggak. Ya udah, kami akhirnya langsung berinisiatif berangkat ke stasiun Eindhoven, menanyakan ke bagian security-nya di stasiun Eindhoven, kami mendapat pesan ini dari seorang yang bernama ini. Kemudian dia mengecek, oh ya saya cek dulu di sistem apakah iya. Kemudian orangnya mengecek di sistem, ternyata memang benar, nama saya Dimas Budi Prasetyo, yang paspornya ditemukan itu nama Dimas Budi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kami berangkat dari Eindhoven ke Alkmaar. Kami perjalanan lagi, kita perjalanan dari Eindhoven ke Alkmaar sekitar 2 jam ya, 2 jam lebih. Sekitar 2 jam lebih, akhirnya nyampe di Alkmaar, dan alhamdulillah barang-barang kami ditemukan dalam keadaan utuh, alhamdulillah. Namun uang euro sudah ludes semua, dan yang unik adalah barang kami terpisah menjadi dua bagian. Yang pertama, ketika kami diberi tas oleh ibu yang menjaga itu, kita cek paspor masih ada, visa, dompet masih ada, semua masih ada. Namun kemudian ibunya bertanya, apa masih ada yang hilang? Kemudian istri menjawab, gimana? Ya, barangnya yang nggak ada di tas itu adalah HP. Waktu itu saya mikir, oh beneran, kayaknya HP-nya diambil kayaknya. Ternyata orangnya bilang, HP-nya apa gitu? iPhone 11. Iya, soalnya kita juga nemuin ada iPhone sama uang rupiah. Lah iya, uang itu punya kita, apalagi ada rupiahnya kan. Udah, ternyata dikasih, itu adalah HP saya masih utuh, dan juga uang rupiahnya juga masih utuh. Jadi yang diambil itu dari si orang yang jahat itu, mereka ambil uang euro cash kita, sebenarnya ya nggak gitu banyak tapi lumayan. Terus juga charger HP iPhone, nggak tahu kenapa diambil, dan casing HP. Jadi ya itu aneh sih, charger sama casing HP. Mungkin dia kayak mau kalau kenapa casing diambil, mungkin mau buka SIM card terus dibuang casingnya, atau terus charger nggak tahu, mungkin juga ditaruh di tempat yang lain tapi nggak diketemuin sama petugas gitu. Ya udah, jadi akhirnya semua barang udah kembali, terutama paspor yang penting banget buat kita selama di sini, dan juga HP alhamdulillah utuh. Lucunya HP-nya waktu kita dapatkan itu lowbat ya, jadi nggak bisa dinyalain. Begitu sampai di rumah kita cas, waktu dinyalain settingnya udah jadi bahasa Arab. Dan itu beneran, itu orang yang jahat itu mungkin nggak ngerti itu maksudnya dia kewarganegaranya apa, tapi yang jelas dia berbahasa Arab gitu. Kita mikir, ya Allah kok bisa sampai kayak gini, orang Arab kok jauh-jauh ke Belanda buat jadi pencuri. Ya gitu sih. Jadi ya kejadiannya, total kejadiannya dari kecopetan sampai balik itu di 3 hari ya, 16 kecopetan, 17 ikhlas, 18 dibalikin. Nah, tanggal 18-nya itu kita kesana masih pagi banget, jam 8 itu udah cepet-cepet kesana gitu. Jadi kayaknya sih tanggal 16 atau jam 6 itu kayaknya udah langsung dibalikin lagi, dibuang di kereta. Makanya tuh kayaknya keretanya itu jalan aja, kan keretanya sampai pojokan pasti ada yang ngecek kan, mungkin petugasnya. Itu kayaknya waktu di ujung utara itu di Alkmaar itu kayaknya kedapatan tuh. Alhamdulillah sih, jadi kita dari situ kita belajar banyak, belajar ikhlas, terus kita introspeksi diri, kenapa kita diberi cobaan seperti ini. Ya mungkin karena ada hal-hal yang kita
sempat yang nggak sreg lah mungkin, dari keluarga juga mungkin akhirnya kasih wejangan kita harus seperti apa gitu. Tetap harus hati-hati teman-teman, nggak selalu negara besar itu aman. Negara maju itu bahkan lebih menyeramkan ya dibanding tingkat kriminalitasnya gitu. Jadi tetap harus jaga diri. Harus jaga diri dan tidak semua itu sesuai dengan keindah yang dilihat di TV atau dilihat di berita seperti itu. Jadi teman-teman jika berpergian ke luar itu pastikan negara yang kita tuju itu kita melihat dari sisi negatif dan positifnya. Kita harus waspada, kita harus jaga diri dengan baik, dan kita harus benar-benar sebelum kita traveling dan sebagainya kita pastikan kita memiliki ilmu yang cukup dan informasi yang cukup. Seperti itu. Bener nggak kebayang karena kita kan kalau ngomongin tentang merantau kan maksudnya udah ada pengalaman sama di Taiwan itu. Tapi di Taiwan kan kondisinya jauh ya. Taiwan itu negaranya aman, negaranya ideal, COVID juga aman di sana. Sedangkan kita boleh jujur di sini untuk COVID-nya lumayan tinggi, tapi nggak ada orang pakai masker cuma di kereta. Jadi memang ada plus minusnya tiap negara gitu. Ya udah gitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.